Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman? Saya Dr. Lucianisa Putri. Ya, pantun dulu yuk. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat siang sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman. Semoga podcast yang ini membawa manfaat. Hari ini bincang tentang kita, podcast hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 berjudul Radang Amandel, Kapan Perlu Operasi? Nah, sahabat sehat pasti sangat penasaran nih. Ya, siang ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat sibuk sekali yaitu Dr. Ana Wintarti Werdaningsih, spesialis THT KL. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter Ana. Selamat siang. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat semua, sehat-sehat ya. Terima kasih dokter sudah datang ke podcast kami ya. Dokter, ini pembahasan hari ini tanggal 13 Juli 2023, podcast kita tuh berjudul Radang Amandel ya. Kapan perlu operasi? Nah, amandel itu apa sih dok sebetulnya? Terus kapan sih harus diindikasi operasi atau tonsilektomi dokter? Mungkin dokter bisa menjelaskan ke sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman. Ya. Terima kasih Dokter Lucy pertanyaannya. Jadi amandel itu merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh kita yang ada di daerah mulut di bagian belakang. Mungkin kalau kita lihat di kaca itu ada benjolan di belakang tenggorokan kanan kiri. Nah, itu amandel di situ. Oh iya. Ya. Nah, kadang kalau tidak terlihat mungkin memang masih kecil gitu. Nah, untuk radang amandel sendiri itu seperti kita tahu ya, kita kadang sering sakit tenggorokan. Nah, itu kalau masih tahap awal, masih kurang dari 3 bulan, itu biasanya masih bisa diobati. Oh gitu ya dokter gitu, ya? Gitu dok. Berarti intinya dimulai dari sakit tenggorokan ya dok? Ya, biasanya sakit tenggorokan, ada panas kan dok? demam, bisa batuk pilek. Batuk pilek ya dok ya? Ya. Itu untuk fase yang akut apa gimana dok? Fase akut ya. Kurang 3 bulan diobatin, biasanya kadang dia membesar, merah, diobatin masih bisa kecil lagi. Seperti itu dok ya, jadi bisa minum obat nih dok? Bisa minum obat, cuma kalau sudah sering kambuh, lebih dari 3 bulan sering kambuh-kambuhan, nah itu kadang nanti kita pertimbangkan apakah itu masuk ke indikasi operasi atau tidak. Oh seperti itu dokter ya? Gitu. Jadi indikasi untuk operasi amandel itu sebetulnya ada kriterianya dok ya? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Jadi sahabat saya tahu nih, oh saya ini sakit tenggorokan udah sering nih selama 3 bulan kurang ini atau 3 bulan lebih, perlukah saya harus operasi atau enggak? Mungkin ada kriterianya dok, dokter bisa menjelaskan? Dok, jadi kalau untuk kriteria operasi kita membaginya menjadi 2, yang kriteria absolut atau wajib atau harus, dan kriteria relatif. Kalau relatif itu sebaiknya dioperasi. Sebaiknya ya. Kalau yang wajib itu memang harus. Ya, itu yang pertama biasanya karena sumbatan jalan napas. Yang untuk absolut ya dokter? Yang absolut, sumbatan jalan napas atau susah makan. Sulit makan Karena kan nutup saluran makan dan saluran napas. Itu yang pertama, itu wajib ya dok. Wajib ya, berarti ini kudu ya? Harus ya, kudu. Kita nggak boleh enggak. Nggak boleh enggak ya tuh sahabat sehat. Kemudian yang kedua, mungkin pernah sahabat saya tuh pernah yang radang amandel kok besarnya cuma yang kanan saja. Oh bisa dok ya? Berarti pembesarannya nggak harus 2 tempat ya dokter 2 ya? tempat. Nah kalau besarnya cuma 1 tempat, mungkin dok. itu karena tumor. Itu juga wajib dioperasi. Dioperasi ya dok ya? Dan diperiksa PA untuk patologi anatomi, periksa lab untuk terapi selanjutnya. Nah, itu kemudian ada juga yang ketiga itu pembesarannya satu sisi juga, tapi isinya nanah. Tuh sahabat saya tuh, jadi bisa tumor, bisa nanah ya dokter ya, di dalam tenggorokan itu ya, di belakang tenggorokan ya dokter ya.
Jadi kayak ganjel di situ, sakit, demam. Sakit ya, demam, Ternyata besarnya salah satu tuh isinya nanah. Tapi itu untuk gejalanya sama semua ya dok ya? Sakit tenggorokan, iya. demam atau panas ya dok ya? Tapi biasanya kalau yang isinya nanah Iya. itu biasanya pasien sama sekali tidak bisa makan. Sama sekali Sama tidak bisa sekali masuk tidak makanan bisa ya dok masuk ya? makanan karena sakit, nutup saluran makannya. Untuk nanah ya dok Iya, ya? untuk yang nanah, Kalau demam. tumor mungkin? Kalau tumor biasanya dia lebih ke rasanya ada benjolan aja di Ada situ. benjolan aja ya, Iya. tapi masih tetap bisa makan masih ya dok bisa. ya? Kalau yang nanah pasti dia demam. Pasti ada Pasti ya ada dok ya? demam, sakit tenggorokan, terus Iya. ngomongnya agak kayak gitu, kayak Berarti hot agak- potato voice gitu. Oh, Ya, jadi kayak iya. ada yang gitu, kayak ya? gitu. Mau nggak? Ya, kayak ada yang Ganjel? di situ lah. Sulit ngomong ya? Sulit ngomong juga kalau yang ada nanahnya itu. Terus kalau diperiksa lab nanti leukositnya sangat tinggi, bisa sampai 20. Angka sel darah putihnya ya dok ya? Ya. Tapi maaf ya, mungkin kalau secara ngomong ada nggak bau nanah? Oh, Apa, gimana? kalau belum pecah nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi tetap biasa ya? Cuman dia akses agak kan. sulit untuk ngomong ya? Sulit bicara. Kalau yang nanah itu, Iya itu dok. juga wajib. Iya, Dok. 3 ya, satu lagi itu Ya. biasanya kalau pada anak ya kadang Iya. bisa menyebabkan kejang demam. Kejang demam ya dokter ya? Itu juga sebaiknya harus Harus dioperasi, ya? karena Untuk anak-anak nanti ya? berulang malah kasihan. Oh Ya. iya anak-anak Gitu. ya. Nah ini masalah anak-anak nih dok ya. Berarti kan sahabat saya sudah jelas nih untuk penjelasan dari Yang dok. satu relatif, belum. Relatif belum ya dok? Yang ya? relatif itu bukan di antara 4 itu, Ya. tapi dia sering sakit. Oh. Jadi kayak ya. setahun hampir 2 bulan sekali, 1 bulan sekali dia nggak masuk sekolah karena sakit, iya, sakit iya, tenggorokan. iya, Berarti intinya dia sifatnya tuh intermitan apa gimana? Sering kambuh, Sering kambuhan. tapi bukan di antara 4 itu. Oh Iya, iya ya, berarti iya. kan absolut relatif. Iya, Yang absolut itu ada nanah, Iya. terus ada tumor ya. Kalau relatif dia pasti kambuhan Sering ya. sakit, Sering sakit. sering sakit, tapi ya bukan di antara 4 itu. Cuma Oh, iya. kan sangat mengganggu karena jadi sekolahnya sering Jadi izin, terganggu ya, dokter, kualitas ya. hidupnya kurang bagus jadinya. Tapi gini dok, maaf dok nih, di luar dari pertanyaan gitu, anak-anak kan terkadang kalau amandelnya besar, itu pendengarannya kurang dok. Nah, itu apakah termasuk yang ini absolut dok? Itu ini kan kita bahas amandel yang di tenggorokan. Iya. Ada juga amandel yang di belakang hidung. Iya. Nah, itu namanya adenoid. Oh iya. Nah, adenoid itu dia tumbuhnya di muara saluran antara telinga dan hidung. iya, Kadang kalau adenoidnya dia membesar, Iya. nutupi saluran tuba, Iya. jadi Pendengarannya ya. kurang. Oh Iya. gitu. Jadi lain lagi ya. Lain Selalu. lagi, Oh iya. amandelnya belakang hidung. Iya. Tapi Iya, kalau iya, Dok. memang itu besar ya Iya. dioperasi juga. Cuma iya, yang termasuk banyak dikeluhkan tuh yang di tenggorokan. Tenggorokan ya dok ya, itu yang banyak sekali dominan ya dok ya, dominan yang di masyarakat kita ya dok ya. Oh iya dok. Nah ini dok, batas minimal usia berapa sih anak itu harus operasi amandel nih dok? Apakah misalnya nih dok datang ke poliklinik THT RSUD dulu ketemu dokter Ana nih. Nah seorang anak usia 5 tahun nih dok, sering demam, seminggu sekali demam, batuk, pas dicek nih sama dokter umum atau vaskes primernya, oh kok ada amandel nih ya, udah dirujuk nih ke dokter THT. Apakah umur usia 5 tahun bisa dok dioperasi atau gimana nih? Ada batasan umur nggak tuh dok? Kalau secara ilmiah sebenarnya tidak ada batasan Iya. usia. Berapapun kalau memang memenuhi indikasi itu bisa dioperasi. Bisa ya dok ya? Bisa, cuma kalau dari saya dan beberapa teman sejawat itu pertimbangannya untuk Iya. perawatan pasca operasinya. Oh pasca operasinya ya? Jadi Iya, dok. untuk pada saat operasinya kan pasien dibius, jadi tidak sadar, maksudnya diam. Jadi kita bisa mengerjakan saja untuk operasinya. Cuma setelah operasi Iya. dirawat kan biasanya sehari 2 hari, pulang nanti di rumah biasanya susah makan, Iya. tidak mau minum, nanti malah jadi dehidrasi, itu jadi tambah demam. Iya, dok. Nah itu perawatan pasca operasinya. Biasanya kita komunikasikan dengan orang tuanya. Iya, dengan Jadi keluarganya. ya, jadi untuk perawatannya yang kita mengkhawatirkan itu kurang minum dan makan ya, kurang dehidrasi makan, ya. ya akhirnya. jadi malahan menambah masalah untuk pasien. Berarti yang cocok tuh usia berapa tuh dok? 6 sampai 7 tahun ke 6? atas. 6 sampai berarti 7, lebih ya. dari 6 tahun Iya. ya, atau 6 tahun ya. Ya, karena kan maksimal. kita udah bisa ngasih tahu, adik nanti habis operasi minum yang banyak. Iya. Nah, itu sudah mulai bisa. Kalau kurang dari itu kan agak susah ya. Iya. Soalnya anak-anak suka ini Iya. ya nangis ya dok ya.
Oh iya nih dok, ini kan pengalaman nih dok, pengalaman adik saya waktu itu operasi amandel ya, waktu usia masih kanak-kanak itu disarankan untuk minum es tuh habis operasi dok. Nah sebetulnya gimana tuh dok untuk minum es ini, nanti bisa makan es krim habis operasi itu gimana dokter ya? Mungkin bisa dikasih penjelasan sama sebagai salah satu untuk menarik pasien mau operasi pasien anak-anak biasanya begitu. Cuma boleh aja boleh sih, ya, dok, boleh ya? karena dia kan dingin, bisa juga vasokonstriktor, pembuluh darahnya jadi tidak berdarah lagi, itu yang pertama. Terus mengurangi rasa nyeri juga bisa dingin. Terus selain itu yaitu pasien jadi ada motivasi nanti boleh makan es krim, tapi nggak boleh banyak-banyak. Intinya boleh, tapi ada batasnya ya dok ya. Karena nanti malah jadi batuk, lukanya sakit. Mengurangi yang tadi dokter bilang ya, mungkin pendarahan, nyeri ya dok ya. Jadi intinya boleh, tapi tidak boleh berlebihan ya dokter ya. Terus warnanya juga kalau saya biasanya saya tahu jangan yang es krim yang merah atau coklat. Nanti dikira bekas ini es darah, kita udah panik. Jadi yang netral ya dok ya. Yang putih boleh, hijau malah boleh. Intinya ketahuan ini darah apa bukan gitu ya dok ya. Berarti intinya seperti itu ya sahabat sehat. Berarti anak-anak usia 6 tahun atau lebih ya dok ya untuk operasi, karena untuk mereka makan minumnya ya sudah bisa dikasih tahu ya dok ya di usia itu ya, pasca operasinya yang sulit untuk diberitahu ya, untuk banyak minum makan ya sesuai dengan kebutuhannya. Sama memang kalau untuk makan es krim atau es itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan ya dok ya, karena masalah pos operasinya yang agak sulit ya dok, perawatannya. Nah itu kan kita udah ngomong pos perawatan nih dok. Nah lama perawatan tuh misalnya nih dok, sahabat saya ada yang mau operasi, hari ini ketemu dokter Ana, hari ini rawat inap misalnya, itu berapa hari sih dok lama perawatan gitu? Apa tergantung dari, maaf ya tadi kan ada tumor, ada nanah, ya mungkin ada yang lain-lain yang bermasalah. Apakah tergantung dari penyakitnya dok? Untuk amandelnya apa gimana dokter Ana mungkin bisa menjelaskan? Jadi kalau untuk yang biasa, maksudnya yang bukan tumor ya, bukan tumor, bukan nanah. Kalau tumor sama nanah nanti ada mungkin perawatan lebih lanjut. Ya kalau yang biasanya kita pertama kali ketemu itu persiapan operasi dulu, periksa lab, ronsen. Nanti biasanya ada kunjungan selanjutnya kalau normal. Nah itu nanti langsung dijadwalkan untuk mondok. Biasanya kalau misalnya hari ini mondok, besok pagi operasi, evaluasi 24 jam pasca operasi ya. Karena kan untuk evaluasi perdarahan Terus kalau tidak ada perdarahan boleh pulang. Boleh pulang ya? Ya, dengan membawa panduan makan di rumah. Oh ya, mungkin ada menu-menu ya dok ya. Berarti intinya dilihat dari laboratoriumnya dok ya, sebelum operasi apakah ada masalah apa enggak ya. Setelah pasca operasi gimana ya. Jadi setelah itu bisa ngelihat ya, itu sama panduan dari makanan ya dok ya, dan minuman yang selama perawat. Kira-kira gini dok, untuk mungkin amandel yang biasa yang tidak ada lain-lain, intinya tambah-tambah yang lain, misalnya tumor dan lain-lain, itu bisa kesembuhannya berarti cepat ya dok ya? Oh iya, itu tergantung dari teknik operasinya juga. Sekalian itu ya. Oh iya, mungkin nanti. Oh iya, berarti tergantung teknik operasi ya. Jadi kalau dietnya biasanya apa tuh panduan makannya pada saat pos operasi? Pada saat misalnya operasi hari ini tadi pagi, siang sama sore nanti dietnya cair susu cair. Tapi kan dari gizi sudah ditimbang itu ya, kalori, protein dan sebagainya. Kemudian nanti hari berikutnya itu sudah mulai bubur sumsum. Terus kemudian nanti pas pulang dapat panduan makan. Ya, dari Bangsal ada kertas. Ada menu-menunya ya, pasca operasi pos amandel ya. Di rumahnya. Di rumah jadi biar ibu ada panduan makan buat anaknya. Untuk anak ya. Nah kalau untuk dewasa itu apakah sama dok? Untuk operasi nggak ada batasan usia. Terus untuk makanan juga sama ya dok ya? Sama karena. Tapi kan nggak langsung habis operasi makan nasi gitu ya? Enggak, nanti biasanya sampai hari ke berapa tuh dok? 5 sampai ke 6. Oh hari 5 ke 6 baru boleh ya? Baru boleh, nanti bertahap. Itu pun nasi yang lembek. Yang lembek yang buat nasi goreng. Buat nasi goreng katanya dokter? Nggak boleh. Walaupun lapar ya. Ya berarti intinya kita bertahap makannya dok ya, mungkin dari bubur cair ya, jadi cair, sumsum ya, bubur halus ya, bubur kasar. Terakhir biasanya hari kelima, Pak ke-6 tuh udah mulai nasi lembek. Boleh ya. Boleh. Terus tadi yang penyembuhannya ya Bu, biasanya penyembuhannya itu seminggu pertama itu biasanya paling
paling menderita. Oh, seminggu untuk pertama. makan, Untuk seminggu makan. pertama, iya. Oh, Jadi iya, mungkin iya. ibu-ibu yang anaknya mungkin direncanakan mau Untuk operasi, operasi, jadi ya. seminggu pertama agak lebih usahanya untuk membujuk makan. Intinya Ya, lebih sabar. lebih ya. sabar 1 minggu pertama. Iya. Nah itu karena kan lukanya masih baru ya, luka Masih baru basah lah ya. Kemudian nanti minggu kedua sudah mulai enak, minggu ketiga rata-rata minggu ketiga itu sudah mulai normal. Udah nyaman ya, seperti Nyaman, normal, seperti biasa Iya, ya. cuma Ya, untuk ya, ya. sekolah itu biasanya kita seminggu kontrol dulu, kalau Ya. baik seminggu Bisa sudah sekolah boleh ya. sekolah. Gak ada masalah Seminggu. apa-apa ya. Iya. Nah nih dok, kita tadi ngomongin mengenai apa sih harus operasi, usia berapa, perawatan, panduan makan ya. Nah ini penyebabnya amandel tuh apa sih dok sebetulnya gitu loh. Penyebabnya mungkin secara umum mungkin dokter bisa menceritakan atau penjelasan ke sahabat sehat. Jadi sudah tahu nih anak saya usia 2 tahun nih, gimana caranya untuk tidak amandel, tidak melakukan operasi, tidak harus ke dokter THT misalnya. Gimana nih, mungkin dokter Ana punya Ya biasanya bisa kalau bercerita sedikit. amandel itu lebih ke arah infeksi ya, bisa Infeksi kuman, ya, sahabat sehat. bisa virus, iya. bisa juga. Tapi ada juga yang dia alergi. Alergi ya. Alergi itu Dokter kan Ana ya. jaringan limfoid itu membesar juga bisa, yang di belakang hidung, terus Iya. yang di tenggorokan, amandel yang di tenggorokan juga bisa Juga besar. ya bisa juga ya, Ya, dok ya. terus kalau untuk infeksi karena kuman atau virus Iya. itu lebih ke makanan mungkin ya. Makanan ya. yang kadang Mengandung- kurang higienis. Oh, Bisa juga. kurang higienis sama mengandung ini kali ya dok. Penyedap rasa bisa nggak dok? Bisa, karena kalau yang MSG ya mungkin ya itu. Ya MSG Jadi ya dia- sahabat sehat ya, atau mecin. Itu lebih ke karena Iya. iritatif ya, jadi Iya. gampang kuman Cepet ya. sakit. Nah, Terus itulah. lagi ini kurang Gimana? istirahat. Oh iya, berarti Jadi sering termasuk sakit. ya. Anak-anak senang main soalnya. Iya. Oh iya, gitu ya dokter Ana. Berarti intinya virus, bakteri dari segi makanan juga ya. Juga. Berarti ya sahabat sehat mungkin yang baru punya anak kecil ya sebaiknya dicegah ya. Jadi jangan makan makanan yang jajanan ya. Jadi ibu-ibunya harus rajin membuat makanan. Oh, satu lagi Gimana? es. Oh es, tuh es ya. Dia kalau es itu bukan langsung menyebabkan ya. Iya. Cuma karena kalau dingin itu Iya. yang mukosiliarnya kita kurang bisa bergerak. Oh. Jadi kumannya nempel ya. Jadi di situ mandek terus. gitu ya? Iya. Maksudnya nggak dia bisa kan kebuang. ini ya. Oh, tapi dia nempel akhirnya membentuk ya dok Membentuk ya. infeksi di situ jadinya sering sakit. Sebetulnya kan amandel juga untuk daya tahan tubuh buat kita ya. Cuman karena kalau tidak bisa dipertahankan langsung Nah itu dioperasi. biasanya ya, Dok? banyak pertanyaan itu. Sebenarnya buat pertahanan tubuh kok diambil? Nah, ya. seperti buah si malakama. Cuma Gimana, Dok? kita Bisa lebih ceritain ke sedikit, ini, lebih kalau dari orang tua biasanya menanyakan itu, Ya. kita lebih ke manfaat, Ya. keuntungan atau kerugiannya. Ya. Kalau kita pertahankan, Ya. kalau misalnya diambil ternyata anaknya terus sekolahnya jadi nggak sering izin, terus dia nggak sering sakit jadi bisa main sama teman-temannya, lebih produktif, ya itu lebih bagus kalau diambil Dibandingkan tidak ya. dibandingkan dengan dipertahankan. Soalnya kan di daerah hidung dan mulut itu beberapa banyak pertahanan tubuh juga selain amandel. Selain amandel itu ya. Jadi nggak begitu ini ya dok pengaruh ya. Signifikan, Jadi tidak. intinya masih banyak pertahanan tubuh yang lain. tubuh yang lain yang akan membackup Iya, itu. jadi nggak masalah tuh sahabat sehat ya, dokter ya. Jadi Insya Allah intinya nggak masalah. kalau untuk untungnya lebih banyak, Iya. lebih baik dioperasi ya dok ya. Tapi kalau untungnya sedikit dipertahankan. Tapi kan kebanyakan sudah membesar ya dokter ya. Oh, iya. Apalagi yang sudah kriteria absolut kan harus Kriteria absolut itu intinya kayak nanah ya dok, sama ada tumor ya dok ya. terus sesak napas. Sesak napas, jadi Nggak gejalanya bisa udah nggak enak, makan. nggak bisa makan ya, sulit makan, sesak napas, terus demam terus ya dok ya, nggak bisa ngomong ya, itu bisa ya dok ya. Nah dok, perbedaan operasi nih dok dengan pisau atau cutter itu gimana sih dok untuk operasi amandel? Apa itu pisau apa ini dilakukan, apa cutter Ya, apa itu- gimana tuh dok? Itu mungkin kalau ibu-ibu muda yang rajin lihat-lihat di YouTube ya, itu Iya, mungkin ada operasi yang Ya, Dok. pakai cutter Iya. yang minimal perdarahannya minimal Iya. atau yang biasa. Nah, Iya. itu secara garis besar itu dua. Iya, dua, Jadi kalau yang pakai pisau Iya, itu pisau. dua-duanya ada keuntungan dan kerugiannya. Iya, iya, Kalau yang pakai pisau itu
penyembuhan lukanya lebih bagus. Kalau pisau itu Lebih berarti bagus karena bagus cuma ya? kayak di luka biasa, terus itu biasanya 2-3 minggu, 2 minggu kadang malah 2 sudah minggu untuk penyembuhannya, Iya, berarti cepat ya dok ya? cepat. Kalau untuk yang pisau biasa konvensional Iya. seperti yang kita lakukan di RSUD Dr. Oh Sudirman. iya, ya. dengan pisau ya, tenang. Semuanya aman dengan dokter Ana. Terus kalau Terus yang gimana, dengan Dok? Cutter? Iya, itu seperti jenis kayak hitan itu ya, kayak Iya, cutter kan ada iya, ya. cutter ada. Jadi itu minimal perdarahan minimal atau bahkan nggak ada ya, karena kan kita ngiris langsung pembuluh darahnya nutup, Keluar, ya, ngiris nutup. Itu lebih seneng dokternya karena tidak berdarah kan, kita Tidak jadi ada resiko ya dok ya? enggak, pas operasinya kita jadi nggak deg-degan karena nggak berdarah kan, iya, nggak iya, berdarah iya. setelah operasi. Cuma lebih sakit Pada setelah saat operasinya. pasca operasi. Iya, jadi rasanya kayak terbakar, Iya. terus lebih sakit, terus penyembuhan luka pasca operasinya juga agak lama, 3 mingguan mungkin sekitar iya, itu. iya. Lebih lama. Lebih lama ya? Iya. Untuk Tapi ya dokternya nggak ya mungkin berdarah. nggak takut ya. Intinya nggak pendarahan setelah pasca operasi ya dok ya? Iya. Nah tapi penyembuhannya lebih lama. Atau Jadi lebih kalau saya mendingan pisau aja. Betul ya dok ya? Maksudnya dalam arti kita penyembuhan untuk misalnya operasi cuma 2 minggu udah enak, makan udah nyaman ya dok Iya, ya. Nah kalau cutter ya mungkin nggak ada darahnya yang keluar, tapi tetap penyembuhannya ya dok ya. Nah itu yang nggak enak sahabat saya. Jadi cari yang lebih bermanfaat ya dokter ya. Dibandingkan tidak bermanfaat. Nah itu sahabat sehat ya. Jadi kenapa sih harus operasi ya amandel ya dok ya, terus pasca operasinya gimana ya, mungkin sudah dijelaskan sama dokter Ana, terus panduan makan pos operasinya gimana ya, terus perbedaan operasi secara pisau dan cutter mungkin sahabat sehat sudah dijelaskan tadi. Kalau pisau itu memang operasi pasti ada darahnya ya dok ya, tapi ya nggak banyak. Tadi kan dikatakan harus ada minum es ya, intinya tidak boleh banyak untuk mengurangi pendarahan ya dok ya. Nah kalau untuk cutter itu intinya memang tidak berdarah pada saat operasi, tapi setelah pasca operasi ya dokter ya itu akan merasa kesakitan. Waduh, ini ada pertanyaan nih dok dari sahabat kita ya. Ini mengenai amandel ya dok ya. Jadi sebentar. Nah, ya dari Faranida ya, ini dok, saya mau konsul. Awalnya saya sulit menelan, sudah seminggu. Saat hari ketiga, pas saya cek tenggorokan saya ternyata ada benjolan di tenggorokannya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke puskesmas. Katanya radang tenggorokan, lalu saya diberikan obat. Setelah minum obat habis, benjolan di tenggorokan saya tidak hilang juga dok. Saya periksa lagi katanya tonsilitis. Saya bingung dok, diagnosanya kok berubah-berubah. Sebenarnya saya ini sakit apa ya dok nih, dari Faranida. Jadi intinya dia ngerasa ada benjolan seminggu, terus dibilangnya radang dikasih obat sama puskesmas, tiba-tiba dia ngomong tonsilitis. Nah, tonsilitis maksudnya itu kenapa berubah-berubah, terus masih ada benjolannya. Mungkin dokter Ana bisa menjelaskan ke Mbak Faranida. Mudah-mudahan nonton ya. Ya. Mbak Faranida. Jadi tadi kita bahas amandel ya. Iya. Itu nama ilmiahnya tonsilitis ya. Dok? Tadi belum Tonsilitis. kita bahas. Ya, intinya bahasa kedokteran tonsilitis sahabat sehat ya. Jadi kalau bahasanya awam amandel ya dokter ya. Kalau bahasa kedokterannya tonsilitis. Kalau bahasa biasa sehari-hari amandelnya besar. Jadi yang Mbak Faranida. Mbak Faranida. Jadi benjolannya itu di bagian belakang tenggorokan kanan kiri. Itu kalau di sini nggak bilang, cuman terdapat benjolan saja dok. Jadi ya, intinya kalau memang di belakang tenggorokan terus kanan kiri itu berarti amandel. Jadi biasanya radang amandel atau tonsilitis ini biasanya diikuti juga dengan radang tenggorokan. Jadi kadang mungkin kita diagnosisnya bisa tonsilofaringitis, radang amandel dan juga tenggorokan. Itu jadi satu. Ya, dok, ya. Karena memang satu area kan. Ya, jadi kayak nular ke daerah radang dan tonsil. Radang itu berarti kan radang tenggorokan dan tonsil. Ya, biasanya itu jadi satu sih. Jadi bareng ya. Iya, bareng. Yang mungkin pas yang pertama
dia ngerasa radang. cuma radang aja. Pas dilihat udah sembuh dari obat ya. Masih ada. Kok masih Amandel ada? masih Berarti ada. tonsilitis atau ini ya dok ya, amandel ya dok ya. Jadi mungkin dari awal itu tonsilofaringitis, radang tenggorokan dan amandelnya juga. Tuh, jadi intinya penyakitnya ada dua ya, radang Bisa. sama amandel. Jadi ini memang harus segera untuk konsultasi ke dokter anak ya, ke Poli THT ya, RSUD Dr. Sudirman. Seperti itu ya Mbak Farah. Iya, jadi sakitnya memang kemungkinan ada dua. Jadi dia ini bingung ya sakitnya bingung gitu. Kenapa berubah-berubah saya? Sebenarnya dari Tapi awal sebenarnya sama nggak aja ya disebutkan dok ya. dua. Nah ini ada pertanyaan dok dari Mas Fahmi 123. Waduh. Halo dok, saya mau konsul. Awalnya saya sulit menelan sudah seminggu. Saat hari ketiga pas saya cek tenggorokan saya ternyata ada benjolan di tenggorokan. Itu yang sama. Tadi hampir sama ya. Ini kok kenapa jadi sama begini? Apakah ini berbarengan anak kembar apa gimana? Intinya sama ya. Jadi intinya ini ada sama. Pertanyaan Ya, pertanyaan sama ini. Oh, iya. Ini bagaimana ini? Fahmi 123 ini sama dengan Faranida ya. Ini saya dapat dari ini ya. Chattingan Facebook ya ini. Jadi sama ya. Jadi ini saya nggak jelas nih pertanyaan mana, yang pasti ini jelasnya sama ya dokter ya. Intinya arahnya amandel, radang tenggorokan ya. Dan amandel kemungkinan. gitu Jadi ya, kemungkinan. yang masih membesar itu mungkin karena amandelnya sudah radang kronis ya, jadi kronis ya. nggak bisa mengecil lagi. Ya, tidak bisa mengecil lagi. Nah, pertanyaan ketiga nih dok, dari Renata Mia. Adik saya sering demam dok dan diperiksakan ke dokter. Semua dokter itu bilang dia demam gara-gara amandel bengkak. Nah, kalau nggak dioperasi dia bakal sering demam. Terus dokter saya mau nanya bagaimana ciri-ciri amandel kronis dan harus dioperasi. Nah, Ini yang tadi. ya, ini adiknya ini nggak tahu usianya berapa Usia berapa nih, nggak dibilangin. Jadi Iya, makanya adik. tadi baru ya. saya mau tanya usianya berapa dulu. Ya mungkin dia pengen ciri-ciri amandel kronis tuh dok. Ya biasanya kalau untuk yang kriteria itu yang Ya, tadi dokter. sumbatan napas itu kan udah pasti dia nempel di tengah. Ya. Udah pasti besar. Ya. Kalau dari grade-nya grade 4 biasanya. Ya. Kalau yang sumbatan jalan napas sama yang sulit menelan. Kemudian Sulit kalau menelan, jalan napas sesek ya dok ya. itu udah pasti grade 4. Ya. Terus untuk yang ada nanah dan tumor itu kan biasanya kelihatan dari cirinya itu memang besar salah satu Sisinya ya, satu sisi. yang besar ya dok ya. Ya, terus mungkin yang adiknya ini mungkin kriteria relatif mungkin ya, Relatif yang ya. sering kambuh-kambuhan. Sering kambuhan. Ini kan tulisannya sering demam juga Sering ya. demam berarti kan relatif ya dokter ya. Nah, kalau memang relatif biasanya nanti grade 1 biasanya kalau saya grade 1 2 3 itu kalau memang dari gejalanya tidak mengganggu, saya nggak operasi. Gejalanya mungkin kalau misalnya dia sebulan sekali sakit ya berarti sudah mengganggu gitu. Oh berarti intinya kalau dia intermittent ya, maksudnya kadang sakit kadang enggak, itu harus ya dok ya. Jadi diambil manfaat operasi aja nih Mbak. Siapa namanya tadi? Veranita apa ya? Renata Mia, maaf. Kalau sudah grade 4 yang nempel di tengah sampai sesek kan memang wajib. Ya. Tapi kalau masih 1 2 3 nggak sampai sesek tapi sering sakit itu masuk kriteria relatif. Biasanya kita diskusi aja sih kalau sama pasien. Ya maksudnya bagaimana? Ya gimana Ini kalau arahnya dari begini. kalau dari Jadi intinya anaknya dikembalikan ke orang tua ya. cuma kita hanya menjelaskan kalau sebenarnya Iya. ini sebaiknya dioperasi. Cuma kalau dari pasiennya sendiri kan misalnya masih takut atau masih gimana ya nanti hak pasien tetap. Ya, dikembalikan ke orang tua ya, Iya, intinya iya. dok ya. Waduh, hari ini pembahasannya sangat baik banget. Intinya sangat bagus ya untuk masyarakat Kebumen ya, terutama mungkin sering ke Poli THT ya, ketemu sama dokter Ana ya. Nah, ini berarti kan intinya dari seluruh apa yang tadi kita bicarakan atau kita bahas ya dok ya, intinya kita harus melihat dulu keluhannya gimana ya dok ya, terus apakah sering mengganggu ya. Nah terus nanti usia berapa, apa anak-anak apa dewasa untuk sahabat sehat ya. Jadi bisa mungkin untuk ke periksa di puskesmas atau ke dokter umum ya, paskes primer ya. Nanti bila memang sudah mengganggu ya sebaiknya
dikonsulkan atau dirujuk ya ke spesialis THT ya, ke RSUD Dr. Sudirman ya. Waduh, ini saya sangat berterima kasih banget nih kedatangan Dokter Ana di podcast hari ini. Mungkin Dokter Ana ada pesan untuk sahabat SEHAT, bisa sedikit aja tentang mengenai amandel gitu. Silakan, mungkin Dokter Ana mau berpesan ya, harusnya bagaimana, terus harus apa yang harus dilakukan. Mungkin pada saat dia periksa puskesmas atau dokter praktek gitu ya, oh ini ternyata ini lah tuh baiknya gimana gitu kan. Kadang-kadang maaf ya di masyarakat awam ya mungkin takut ke dokter ya, yang pertama dia mungkin berobat ke alternatif atau herbal. Nah itu gimana, mungkin dokter Ana bisa memberikan penjelasan sedikit. Ya silakan dokter. Baik sahabat SEHAT semua, jadi untuk keluhan amandel khususnya ini sebaiknya kalau misalnya masih memang ada keluhan tenggorokan, sering sakit tenggorokan, terus tidurnya ngorok. Oh iya dok. Itu kita bisa konsultasikan ke dokter. Kalau misalnya dari puskesmas dibilang oh ini amandel harus operasi, jangan takut. Jadi nanti kalau misalnya dirujuk kita masih tetap menghargai hak pasien, nggak datang langsung operasi itu enggak. Jadi tetap diskusi, kalau memang nanti indikasi ya operasi, kalau tidak ya tidak, tenang saja. Ya, berarti intinya sahabat SEHAT nggak usah takut ya untuk berkonsultasi mengenai sakitnya, misalnya sakit tenggorokan, mulai demam, sering mengeluh terus, ini seminggu bisa 2 kali bahkan 3 kali ya, itu segera mungkin konsultasi ke dokter spesialis THT ya, Dokter Ana. Ya, terima kasih ya dok sebelumnya, ini udah kedatangannya Dokter Ana di podcast kami ya. Nah demikianlah sahabat SEHAT RSUD Dr. Sudirman. Untuk mengetahui info-info RSUD Dr. Sudirman, sahabat SEHAT bisa memfollow Facebook, Instagram, dan website RSUD Dr. Sudirman. Jangan lupa like dan subscribe YouTube RSUD Dr. Sudirman. Moto RSUD Dr. Sudirman, senyum, sigap, empati, nyaman, yakin, unggul, memuaskan. Sehat, semangat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.